Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rina Dewi Fitriana. Hari ini kita akan belajar bersama latihan UP Daljab PPK Angkatan 4 tahun 2021. Simak ya. Ketika guru mendapatkan kesempatan tugas belajar, maka harus disikapi dengan senang hati, karena pasti akan membawa manfaat. Berkenaan dengan hal tersebut, mesti dipikirkan guru terkait dengan kepentingan siswa. Jadi ini untuk kepentingan siswa yang harus dipikirkan apa? A. Pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. B. Memberikan contoh kepada siswa untuk tekun belajar dan belajar tanpa batas usia. C. Tekun belajar dan selesai tepat waktu karena memperoleh beasiswa dari negara. D. Memanfaatkan tugas belajar sehingga tidak perlu datang lagi ke tempat kerja. E. Memberikan imbas bagi kemajuan sekolah dan teman sejawat dalam belajar. Jadi yang benar A ya. Pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. Ada seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan, namun prestasi yang didapat tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Hal yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut adalah A. Tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa lain yang sungguh-sungguh belajar. B. Prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran disampaikan guru. C. Siswa yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan pelajaran tanpa ada gangguan dari yang lain. D. Satu siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai dan mengikuti pembelajaran di kelas. E. Setiap siswa tanpa kecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran sampai pada guru. Jadi yang betul jawabannya adalah B. Prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Ketika ada siswa yang mengajukan protes atas jawaban ulangan yang diyakini benar tetapi dinyatakan salah oleh guru dan terbukti bahwa jawaban yang dimaksud adalah benar, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah, kita lihat dulu ya, yang B, mempertahankan pendirian atas penilaian telah dilakukan demi kewibawaan guru, kurang tepat. Menyatakan kepada siswa yang bersangkutan bahwa keputusan guru tidak dapat diganggu-gugat, itu juga kurang tepat, ini guru kurang mempesona ya. Mengakui kekeliruan itu tetapi nilai yang sudah diberikan tidak dapat diubah, itu juga kurang tepat, kolot ini namanya gurunya ya. Kemudian meminta maaf kepada siswa dan berjanji untuk memperhatikan pada ulangan berikutnya. Kalau cuma minta maaf saja tidak cukup ya. Tapi yang paling tepat adalah yang A, yaitu mengakui kekeliruan dan bersedia memperbaiki nilai sesuai dengan ketentuan sosial. Berdasarkan pengamatan di SD Negeri Salam Sehat, kelas 5 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, ditemukan bahwa kemampuan siswa dalam aspek berbicara masih kurang. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut, perlu dilakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan dipilih adalah menggunakan metode bermain peran. Adapun salah satu tahapan tindakan yang tepat dilakukan adalah, kata kuncinya gampang sekali di sini ya. Itu kata kuncinya itu kemampuan siswa dalam aspek berbicara masih kurang. Nah, jadi dilakukan bermain peran. Nah, berarti yang mana? Kita lihat dulu ya, yang A ya. Guru meminta siswa untuk membaca, pemahaman, salah. Karena tadi bermain peran ya, metodenya salah. Kemudian yang B, siswa untuk menandai unsur teks yang akan diperagakan. Cuma disuruh menandai ya, berarti ini kurang tepat sekali. Kalau yang D, siswa untuk saling memberikan masukan atas hasil pembacaan mereka pada teks yang diperagakan, juga kurang tepat.
Guru meminta siswa untuk menilai teks juga kurang tepat. Yang paling tepat adalah guru meminta siswa untuk memainkan peran sesuai dengan kesepakatan. Karena tadi metodenya adalah bermain peran. Awannya, mesin hitung elektrik terus mengalami pergeseran. Hingga sekarang, komputer sebagai seperangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen menghasilkan sebuah informasi berdasarkan data, prosedur, dan program yang sudah dirumuskan. Dampak positif perkembangan komputer saat ini adalah jadi di sini yang dipilih adalah yang dampak positif. Nah, gampang sekali ya. Kata kuncinya kalau dampak positif kui berarti yang bagus ya. Kita lihat dulu yang A. Menghubungkan dengan siapa saja yang terhubung di internet ke seluruh dunia dengan biaya pulsa interlokal. Itu juga kurang tepat ya. Perkembangan komputer ya. Yang kedua, sebuah mesin multiguna dapat diprogram dan menerima data gambar ataupun fakta, kemudian diproses dan dimanipulasi kurang tepat. Sebagai sarana komunikasi lokal, akses network dengan cepat juga salah. Digunakan untuk berlangganan informasi tertentu secara kontinu juga kurang tepat. Yang paling tepat yaitu dampak positif komputer berdasarkan menghasilkan informasi data, prosedur, program, yaitu sebuah mesin multiguna dapat diprogram dan migrasi data serta menerima data, kemudian diproses dan dimanipulasi ya. Sama B hampir sama ya ini ya. Nah, kenapa kok tidak B? Karena di B itu menerima data gambar ataupun fakta, lalu cuma diproses dan dimanipulasi. Kalau yang B itu dapat diprogram dan migrasi ya. Kata kuncinya itu migrasi data. Dapat migrasi ya, dapat ambil, dapat menerima. Dulu ya. Soal nomor 6. Ada 3 siswa yang memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM untuk mata pelajaran matematika yang Anda ampuh. Sebagai guru, apa yang kamu lakukan? Memanggil orang tua untuk memotivasi siswa? Itu kurang tepat ya. Karena apa kok kita memanggil orang tua? Karena kita tuh kalau memanggil orang tua berarti kita tuh melempar ya. Nah, sebagai guru yang baik itu yang mana? Kalau yang C, meminta siswa dalam kelas membentuk kelompok belajar juga kurang tepat. Siswa lain yang nilainya di atas KKM untuk mengajak temannya di kelas juga kurang tepat. Meminta siswa mengikuti les tambahan juga kurang tepat. Jadi yang tepat apa ya? Intinya itu kita tuh bekerja ya. Bekerja, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi jawabannya yang B, yaitu kita harus tanggung jawab memberikan pembelajaran tambahan kepada siswa yang nilainya di bawah KKM. Soal nomor 7. Ada beberapa peristiwa yang berlatar belakang politik, ekonomi, budaya, hukum, ataupun lainnya yang cukup menggembarkan dunia. Di antaranya adalah peristiwa penembakan misterius 1982 sampai 1985. Peristiwa yang dikenal dengan Petrus ini disebabkan oleh A, B, C, D, E ya. Langsung saja saya jawab E, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi. Yang garis besar adalah peristiwa Petrus ini adalah yang melatar belakanginya adalah faktor budaya dan penyakit stereotip ya. Jadi peristiwa Petrus ini adalah yang melatar belakanginya tadi adalah faktor budaya dan penyakit stereotip dan perkambing hitaman.
Ketika banyak siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib tentang penggunaan seragam sekolah, tindakan yang dapat dilakukan guru adalah kita sebagai guru yaitu apa? Harus memberi sanksi, teguran sesuai tata tertib sekolah. Makanan yang keluar dari lambung menuju ke usus halus sebagian sudah mengalami pencernaan. Apabila seseorang makan bahan makanan yang mengandung protein, amilum, glukosa, lemak, vitamin, zat makanan yang sudah mengalami pencernaan secara kimiawi adalah yang mana? Gampang sekali ya, yaitu tentang protein, amilum, glukosa. 1, 2, 3. Di SMP kamu juara puisi, ketika aku menang lomba lukis, kita pun lulus dengan nilai yang sama. Di SMA, ketika aku juara kelas, kamu juga meraih di kelas yang lain. Sekelas di kelas 3, aku berhasil menggeser mau ke peringkat kedua. Tapi adik yang sudah dekat denganku sejak kelas 2 malah membonceng pulang. Maaf kak, katamu dengan air muka bersalah. Kau memanggilku kakak, sebab kata ibu aku lebih dulu beberapa menit dilahirkan. Aku sudah menolak, tapi adik juga mau belajar sama sensi Bata. Kami memang dekat, janah potongku. Tapi aku akan mencapakkan playboy itu di hari kau merebutnya. Kau percaya dia juga mau belajar membaca huruf kanji? Ingat janah, adik itu laki-laki sebagaimana ayah. Kak, tidak cukupkah kekerasan yang diterima ibu jadi pelajaran? Kau tahu bukan, bulan depan ayah dan ibu resmi berpisah. Ayah tidak perlu lagi menjaga citranya sebab dia tidak berniat maju di pileg tahun depan. Konflik dalam kutipan cerita tersebut disebabkan oleh A, B, C, D. A. Perbedaan kehidupan dua perempuan kembar sehingga memicu rasa iri? Tidak. Perasaan tidak beruntung karena peristiwa yang dialami tokoh kurang tepat. Kehidupan keluarga yang berstatus sosial tinggi kurang tepat. Yang paling tepat adalah kehidupan keluarga yang tidak seimbang sehingga menimbulkan konflik. Ya, ini ayah sama ibunya mau berpisah sehingga menimbulkan konflik. Pak Imron adalah guru kelas 5 SD. Beliau akan menyusun RPP dengan KD 3.3 meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Hal pertama yang dilakukan adalah mengembangkan indikator. Salah satu rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk KD tersebut adalah tadi apa? Meringkas teks penjelasan eksplanasi ya, yaitu KD-nya yang tepat adalah membuat bagan pokok-pokok informasi dari teks eksplanasi yang dibaca. Karena tadi apa? Di sini KD-nya meringkas teks penjelasan ya dari media cetak. Jadi yang paling tepat indikator yaitu membuat bagan-bagan pokoknya. Anda memiliki siswa yang sedang sakit sehingga harus menjalani rawat inap selama 20 hari. Hal itu membuat siswa tersebut mengalami ketinggalan pelajaran saat sembuh dan kembali sekolah. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah kewajiban sebagai guru ya tadi ya. Kita harus bekerja. Itu jawabannya adalah memberi materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengejar ketinggalannya. Pak Ardi, guru kelas 5, sedang merancang penilaian untuk mengukur dan menilai kemampuan siswa dalam menyajikan informasi dari teks laporan buku tentang ekosistem. Aspek-aspek yang dinilai Pak Ardi adalah yang perlu apa? Kita lihat dulu. Nah, di sini menilai kemampuan siswa dalam menyajikan informasi.
Nah, berarti aspeknya apa? Yaitu tentang keberaniannya no ya. Keberanian, pelafalan, kesesuaian laporan dengan konten buku. Jawabannya A. Seorang guru kelas 4 akan memperjelas nilai-nilai yang keliru di masyarakat dengan membangun kesadaran pada sistem nilai kebaikan pada diri siswa, internalisasi melalui kebebasan memilih, menghargai, dan berbuat yang baik. Guru tersebut akan memilih model pembelajaran yang membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dalam diri siswa. Berdasarkan kasus di atas, maka model pembelajaran berbasis PPK yang dinilai tepat adalah, kita lihat di sini ya. Tadi tentang kesadaran ya, tentang nilai-nilai. Nah, terus kata kuncinya model pembelajaran berbasis PPK. Jadi yang mana? A, B, C, D, E. Itu jawabannya adalah B. Teknik klarifikasi nilai. Bu Sari berencana mengerjakan KD 3.6 kelas 5 di SD berikut, yaitu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Tujuan pembelajaran yang dicapai adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat bunyi dengan benar. Alat evaluasi yang dapat digunakan Pak Anu untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didiknya adalah tes apa? Di sini kata kuncinya yaitu menerapkan sifat bunyi berkaitan dengan indera pendengaran ya. Di sini apa? Kenapa bukan A? Tertulis menyebutkan bagian-bagian telinga dan fungsinya. Kurang tepat ya. Terus uraian tentang bagaimana suara gema kurang tepat. Lisan tentang bagian-bagian manusia juga kurang tepat. Menjodohkan pertanyaan kembar bagian telinga juga kurang tepat. Di sini apa? Kata kuncinya mengukur kemampuan keterampilan ya. Kalau keterampilan itu ya praktik ya. Jawabannya adalah praktik demonstrasi, menirukan demonstrasi yang dilakukan Bu Sari. Di dalam bulan Juni dan Juli, rata-rata 90% kamar mandi di Hotel Asri terpakai. Sedangkan sepanjang 10 bulan lainnya rata-rata hanya 46% kamar yang terpakai. Grafik manakah yang paling tepat untuk mendeskripsikan kondisi tersebut? Ya. Rata-rata ya. Di sini ada 94% sama 46%. Jadi grafik yang paling tepat ini kondisinya yaitu menggunakan grafik garis. Perhatikan kalimat berikut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan panduan untuk melakukan evakuasi. Jika terjadi bencana gelombang tsunami di berbagai wilayah Indonesia. Nomor 3, berdasarkan laman resmi BMKG menjelaskan kondisi bencana yang terjadi di tengah darurat corona memperburuk kondisi. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pelaku kebencanaan di setiap daerah. Kalimat yang menunjukkan kaidah kalimat yang tepat adalah yang mana? Yaitu 2 dan 3, yaitu jika terjadi bencana gelombang tsunami di berbagai wilayah Indonesia. Terus berdasarkan laman resmi BMKG menjelaskan kondisi bencana yang terjadi di tengah darurat corona memperburuk kondisi. Siswa dapat saja mengemukakan berbagai alasan terkait dengan pelanggaran yang dilakukannya. Oleh karena itu, di atas semua tindakan yang diambil oleh guru yang perlu dilakukan adalah
Di sini membebaskan siswa dari sanksi apabila alasannya tidak dibuat-buat, mengingat siswa untuk tidak melakukan hal yang sama, meringankan sanksi untuk siswa ketika ada alasan pemaaf, memberikan sanksi atas pelanggaran siswa apapun alasannya. Nah, di sini kata kuncinya apa, anak-anak? Apa teman-teman? Maaf. Nah, di sini mengemukakan berbagai alasan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan. Ya, di sini kita tuh sebagai guru harus apa? Ya, mengecek dulu, mengecek kebenaran setiap alasan yang dikemukakan oleh siswa. Setelah itu nanti kita baru mengambil suatu sikap. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Bu Mira telah melakukan penilaian harian untuk materi teks puisi. Dari 30 siswa yang mengikuti penilaian, ada 12 siswa yang memiliki nilai 80 sampai 90. 12 siswa. Terus 6 siswa memiliki nilai 75 sampai 79. Ya. KKM di semester itu adalah 75. Dari jumlah siswa yang belum tuntas, ada 2 siswa yang lemah di 2 KD tersebut. Nah, sebentar. Ini siswanya 30. Terus yang tuntas 12. 12 yang lumayan nanti berapa itu? 12 tambah 6 ya. 6 7 8 18. Berarti kurang berapa? 12 orang ya. Nah, 12 orang. Nah, di 12 orang itu ada 2 anak yang lemah di KD tertentu. Bagaimana caranya? Yaitu 10 siswa mengerjakan tugas tertentu, terus 2 siswa mengerjakan tugas dengan topik 2 KD yang belum tuntas. Itu caranya ya. Karena tadi ada 12 anak yang di bawah KKM, tapi ada 2 siswa yang lemah di KD itu. Jadi yaitu yang 10 tugas tertentu, terus 2 siswa mengerjakan dengan KD yang itu tadi yang belum tuntas. Seseorang memiliki penghasilan Rp500.000. Ia membelanjakan Rp400.000 dalam waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sisa Rp100.000. Ia belanjakan sepasang sepatu karena sepatu tersebut sedang menjadi tren. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsumsi seseorang itu dipengaruhi oleh yang mana? Kalau yang A, pola hidup konsumtif sebagai rasa bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan, itu juga kurang tepat, nggih. Jadi kalau yang A itu bisa mengerem ya. Mengerem. Agak ya konsumtif sih, tapi agak bisa mengerem. Kalau yang B, budaya lokal dan budaya global, kurang tepat, nggih. Pendapatan dan lingkungan dan tempat tinggal juga kurang tepat, kenikmatan materi kurang tepat, tapi di sini yang paling tepat adalah keinginan hidup mewah dan rasa gengsi yang tinggi. Kenapa? Karena di sini penghasilannya 500.000. Dia belanjakan 400.000, masih sisa 100.000. Nah, tetapi dia menghabiskannya karena apa? Sepatu tersebut sedang tren. Nah, gitu loh, mengikuti tren gengsi. Jadi jawabannya keinginan hidup mewah dan rasa gengsi yang tinggi.